Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah adik-adik. Sebenarnya sih saya jarang sekali ketemu dengan memberikan materi gitu ya, motivasi kepada anak-anak gitu. Biasanya memang kepada guru. Anak-anak kalau nggak murid sendiri itu barangkali beberapa adalah yang baru. Terakhir memang ada beberapa sekolah yang kemudian LDK-nya memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ya, misalnya SMA Santa Ursula, SMA Lab School gitu ya, itu memang beberapa. Dan kalau ketemu dengan adik-adik dari Al Ma'ruf ya baru ini ya. Tapi kalau ke sekolahnya saya sudah pernah dan banyak kenal juga dengan guru-guru adik-adik ya. Oke, kita akan mulai materi. Mungkin waktu kita diskusi ini berapa? 1 jam mungkin ya? Oke, 1 jam. Saya kasih materi mungkin separuh waktu, nanti selebihnya kita akan tanya jawab. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan sebuah film ya, film kartun dan tidak lama. Oke ya, kita simak ini Italia dengan Uni Eropa ya. Walau Italia ada di Uni Eropa, kita lihat bagaimana karakter atau budaya dari perbandingan ini ya. Kita saksikan.
Caffè. 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 Espresso macchiato caldo. Decaffeinato bollente e poca schiuma. Molto lungo, tiepido in tazza grande. Caffè d'orzo macchiato freddo, doppio zucchero. Ristretto semifreddo in tazza piccola senza schiuma. Americano corretto grappa con latte doppia panna, tazza a parte. Hello? Pronto? La palla in area, tiro, Untuk sebuah negara bernama Uni Eropa, punya mata uang sendiri, punya presiden sendiri, punya parlemen sendiri kan itu. Italia berada di dalam Eropa, Uni Eropa tadi. Nah, 24 negara Uni Eropa itu teratur, tapi Italia enggak. Kok bisa ya? Kira-kira kenapa? Nah, mungkin perasaannya sama di kita ya. Jadi ini Uni Eropa itu 25 negara, itu saking kecil-kecil ya. Nah, negara paling luas di Uni Eropa itu adalah Inggris. Kalau nomor 3 di sana itu Prancis ya. Prancis itu luasnya kira-kira 700 km. Itu kira-kira hampir sama antara Jakarta hingga Surabaya. Nah, tapi kalau kita naik Jakarta Surabaya kira-kira 10 jam naik kereta, di sana ditempuh hanya 2 jam karena kereta cepat kan. Nah, tapi jaraknya kira-kira sekitar 700 km. Itu negara nomor 3 di Eropa yang besar. Bahkan di sana ada sebuah negara isinya hanya penduduknya hanya 50.000. Kamu tahu GBK belum ya? Gelora Bung Karno. Muat berapa ratus ribu? Ya, berarti negara yang penduduknya tadi 50.000 dikumpulin di situ bisa ya? Ya, satu negara ya. Nah, bayangkan Indonesia dengan sekian ratus juta, ngumpul bisa nggak di dalam satu tempat? Bisa ya, susah banget. Nah, itu saking luasnya kita. Dengan kondisi kita yang sangat luas, dengan bermacam-macam suku bangsa dan bahasa, kita itu punya 700 suku bangsa. Dulu nggak nyampe 400 sekian, sekarang 700. Sebab gini, misalnya suku-suku ya, suku A dengan suku B itu bertengkar, tidak rukun. Kan nggak boleh suku A, perempuan suku A atau sebaliknya menikah dengan laki-laki suku B kan gitu. Karena A dan B bertengkar kan. Tapi kalau mereka jatuh cinta dan mau kawin gimana? Keluar dari suku dan mendirikan suku sendiri. Jadi di Papua itu ada suku yang anggotanya cuma 4, bapak, ibu dan 2 anak. Kan gitu. Akhirnya suku di kita ada 700. Bahasa daerah di kita ada 250. Ya, coba seorang Semarang sama orang Tegal kalau beda kan? Nah, kemudian agama. Berdasarkan penelitian ahli-ahli antropologi dan sosiologi, Indonesia punya 77 agama. Karena kita itu punya agama nenek moyang. Agama asli bangsa kita itu apa? Dalam sejarah animisme dan dinamisme, betul. Kenapa? Agama kita itu kan aslinya agama Islam itu kan diimpor ya. Agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik semua diimpor kan. Caranya gimana? Melakukan sebuah perdagangan. Jadi dulu kan perdagangan menggunakan laut ya. Nah, ketika di laut kan jualan. Indonesia ini punyanya rempah-rempah kan. Nah, kemudian datanglah pedagang dari Cina. Pada saat itu
Mereka mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, mengabaikan tanggung jawab, hipokrit, lemah kreativitas, etos kerja buruk, suka feudalisme, dan tak punya malu. Coba kamu lihat di KPK. Menunjukkan gak punya malu sebenarnya. Kemudian Pak Winarno Surahmat dan Pramudia Anantatur mengatakan karakter asli bangsa Indonesia, ini asli nih. Dia bilang adalah nerimo, makanya kita dijajah 350 tahun. Ada dijajah kok sampai 3,5 abad, berapa generasi coba. Ini apakah menikmati penjajahan begitu ya? Nah ini nerimo, jadi sangat nerimo, penakut, feodal, penindas, koruptif dan tak logis. Tak logis itu misalnya gini, gagal panen. Oh gara-gara kurang sajen, kan gitu. Padahal kira-kira gagal panen gara-gara apa? Iya bisa, betul, bisa hama ya, bisa pupuknya, bisa macam-macam. Sama kayak gini, kamu beli motor, belinya hari Jumat, minggu depannya kamu bawa ngelewat kuburan terus motornya mati. Terus kamu kalau tak logis mikir, oh ini gara-gara malam Jumat Kliwon, gara-gara beli motornya hari Jumat kan gitu. Padahal motor rusak kira-kira gara-gara apa? Ya bisa bensin. Terus selain itu? Iya bensin. Ya mesinnya rusak, bensin. Ya businya ya dan lain-lain ya. Jadi kan bisa penyebabnya banyak. Tapi kalau tak logis kita akan menghubungkan seperti itu ya. Nah ini karakter bangsa kita. Sekarang kita ingin mengubah karakter ini. Kamu ingin berubah nggak kira-kira? Mau. Nah sekarang kalau kita ingin mengubah, terus seperti apa caranya ya? Ini kan tadi sudah disebutkan kesadaran, patuh aturan, ya dan lain-lain. Oke, next. Jadi gini, kalau kita di semua kita ini mungkin ada yang ingin menjadi pemimpin, tapi bisa saja mungkin tidak mau menjadi pemimpin. Tapi bagaimana cara kita menemukan diri kita? Yang pertama adalah pemimpin itu tidak dilahirkan. Jadi tidak ada pemimpin. Jadi gini, ayah kita adalah seorang pemimpin. Misalnya seorang Soekarno kemudian melahirkan anak sudah otomatis jadi pemimpin. Ya belum tentu. Soeharto kemudian jadi pemimpin. Atau Jokowi gitu yang sekarang terus anaknya ya belum tentu. Karena sebenarnya pemimpin itu tidak dilahirkan. Pemimpin itu sebenarnya dilahirkan. Tetapi belum berarti bahwa kalau ayah kita atau ibu kita seorang pemimpin, otomatis kita jadi pemimpin itu belum tentu. Tetapi kamu bisa menemukan dirimu, apakah bakat menjadi atau apakah kamu adalah pemimpin yang dilahirkan, itu bisa kelihatan. Jadi pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Jadi kalau orang gak punya memang kan untuk memimpin, dia sebenarnya gak bisa dibentuk tetap. Kalau kamu outbound, kamu akan menemukan kan, ya pokoknya di lingkungan, di kelompokmu, ada yang tiba-tiba mengambil alih semua, gitu kan? Ada yang tiba-tiba dia menjadi pemimpin, ya sebaiknya kita begini, itu dia bakat. Dan itu dalam situasi tertentu akan muncul, ya. Jadi pemimpin itu dilahirkan. Nah pemimpin itu kepemimpinan itu bisa dilatih. Makanya ada LDK kan? Tapi, ya tentu bukan sekedar diklat. Pelibatan langsung, kualitas pemimpin itu dilihat dari pengalamannya. Nah kalau kamu nanti jadi OSIS atau pemimpin ekskul, itu akan kelihatan nanti ya. Oke, pengalaman pemimpin akan membuat seorang semakin bijak dan matang. Ya, oke, lanjutkan. Nah, kalau kita menjadi leader, sekaligus kita menjadi follower. Nah caranya seperti apa? Di balik kepemimpinan yang handal, itu sebenarnya diperlukan juga jiwa pengikut yang taat dan tim yang solid. Jadi gini, kalau kita menjadi pemimpin dan menempatkan diri kita hanya sebagai orang yang memimpin, itu kadang kita tidak mengerti situasi di bawah, tidak mengerti situasi orang-orang yang kita pimpin. Oleh karena itu, ya pemimpin itu juga sekaligus harus menjadi follower, gitu. Ya, walau mungkin tidak pada organisasi itu. Misal kamu OSIS, tapi kamu aktif misalnya menjadi pengurus masjid, remaja masjid, ya bisa saja di situ kamu melihat, oh kamu di situ bukan pemimpin di remaja masjid itu, kamu adalah follower. Kamu bisa merasakan kan? Kalau pemimpin kamu melakukan apa, kamu bisa merasakannya gitu. Oh berarti jangan lakukan ini, ternyata nggak enak diginiin. Kamu akan tahu ya. Nah kemudian
Kalau kamu jadi leader pada saat yang bersamaan memang harusnya jadi follower ya atau pihak ya lain ingin menjadi pemimpin yang kuat dia harus berlatih. Jadi berlatihnya tuh pakai pengalaman, bukan lewat diklat-diklat ya. Jadi ini pengalaman kamu dalam organisasi itu jauh lebih baik. Jadi gini, saya lulus SMA itu tahun 89. Jadi udah 20 tahun lebih ya. Nah ketika itu kami bertemu lagi setelah 20 tahun.